Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 189, Russell mencuri perhatian. Di villa sebelah Jordan dan Victoria. Di bawah pengawalan pengawalnya, Caiden pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dengan senyum gembira di wajahnya. Begitu dia mendorong pintu hingga terbuka, dia berkata kepada Hailey, "Haha, dia telah dijadikan suami yang diselingkuhi." Hailey merasa bersalah karena dia baru saja memanfaatkan Jordan untuk membalas Caiden saat dia tidak ada di rumah. Apa yang sedang kamu bicarakan?" Hailey sedang menonton TV di ruang tamu, dan ketika dia melihat Caiden telah kembali, dia mematikan TV. Caiden tertawa dan berkata, "Saya bilang si Pang Jordan telah diselingkuhi lagi. Hidupnya tragis, haha anak malang, apakah dia tidak tahu seperti apa dirinya? Dia akan baik-baik saja jika dia hanya berkencan dengan gadis sembarangan, tetapi dia harus berkencan dengan wanita cantik seperti kamu dan Victoria Clarke. Haha, siapa yang akan dijadikan suami yang diselingkuhi jika bukan dia? Bukankah ada pepatah di internet? Pria miskin tidak boleh menikahi wanita cantik." Caiden berkata sambil mabuk. Dia sudah duduk di samping Hailey dan mencoba memeluknya. Hailey sedang hamil, dan dia jijik dengan bau alkohol yang tercium dari Caiden, jadi dia mendorongnya menjauh. "Bagaimana aku tahu? Tanganmu masih terluka. Kenapa kamu masih minum begitu banyak? Ngomong-ngomong, kamu bilang Victoria menginap di kamar yang sama dengan Russell." Caiden menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, Russell sudah berusia 50-an, dan dia kelelahan setelah minum anggur. Bahkan jika mereka pergi ke hotel, dia pasti tertidur begitu dia berbaring di tempat tidur." Victoria sudah kembali. Wanita itu benar-benar bisa minum. Kakakku dan aku mencoba membuatnya mabuk, tetapi dia tidak mabuk sama sekali bahkan setelah Sane dan aku muntah 2 kali. Saat Caiden berbicara, dia ingin muntah lagi. Hailey segera menariknya ke kamar mandi. Hailey memandang Caiden yang berlutut di dekat mangkuk toilet dan muntah dengan ekspresi jijik di wajahnya. Hailey bergumam dalam hati, "Aku benar-benar tidak berguna. Bagaimana mungkin aku bisa begitu buta hingga jatuh cinta padanya saat itu? Butuh 3 kali pernikahan untuk menyadari bahwa Jordan masih yang terbaik." Hailey tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali apa yang baru saja dilakukannya bersama Jordan, dan senyum gembira muncul di wajahnya. Pada pukul 8 keesokan harinya, Jordan dan Victoria sarapan bersama. Jordan tidak masuk kerja hari ini karena ada banyak hal yang harus dia lakukan. Sambil sarapan, Victoria melihat ponselnya. Jordan melirik layar ponsel Victoria dan melihat bahwa dia sedang menjelajahi beberapa restoran di internet. Dia bertanya, "Apa yang sedang kamu lihat?" Victoria berkata, "Tidakkah kau ingin mentraktir Russell makan malam hari ini? Aku akan membantumu memilih restoran. Orang itu sangat pemilih. Dia akan meremehkanmu jika restoran yang kau pilih terlalu biasa-biasa saja." Victoria mengatakan bahwa Jordan tidak perlu khawatir soal uang karena dia akan mentransfer dana kepadanya untuk membayar tagihan di salah satu restoran termahal di New York City. Jordan tersenyum dan berkata, "Tidak perlu. Aku sudah memilih restoran." "Hah? Kapan kamu memilihnya? Di restoran mana kamu memesan tempat duduk?" Victoria meletakkan teleponnya dan bertanya. Jordan berkata, "Sungai Hudson." Victoria tidak terkejut, "Oh, itu restoran di tepi sungai. Aku juga ingin memesan tempat di sana. Restoran mana yang kamu pilih?" Jordan meletakkan peralatan makannya dan menjelaskan, "Ini bukan restoran di tepi sungai, tapi di sungai itu sendiri." "Di sungai? Apakah ada restoran di atas air?" Victoria langsung bingung. "Kita akan makan malam di kapal pesiar," kata Jordan. Victoria kemudian tiba-tiba tersadar. "Oh, aku tahu, ini seperti makan malam di atas kapal pesiar di sungai, kan? Coba kita lihat, sepertinya kamu juga bisa menyewa kapal pesiar pribadi di sana. Biayanya cukup mahal, tetapi kamu tidak perlu khawatir soal uang. Karena kamu suka, ayo kita pesan tempat di sana." Victoria merasa bahwa tempat yang dipilih Jordan cukup kreatif. Menikmati salah satu pemandangan malam terindah di dunia sambil menikmati makanan jelas merupakan gaya hidup mewah yang mungkin tidak dialami Russell juga. Jadi, Victoria mulai menelepon Russell. "Hei, kamu tidak minum terlalu banyak kemarin, kan?" tanya Victoria. Russell mempunyai kebiasaan bangun pagi dan saat ini sudah mulai bekerja di kamar presidensial Hotel Peninsula. "Oh, tidak, sudah lama sekali aku tidak melihatmu, dan aku senang sekali minum denganmu." Russell melepas kacamata rabunnya dan melihat keluar jendela. "Baiklah, pacarku ingin mentraktirmu makan malam sebagai ucapan terima kasih karena telah membantunya berdamai dengan keluarga Husli. Apa kau punya waktu?" tanya Victoria. Setelah dia menanyakan pertanyaan itu, dia sebenarnya berharap agar dia tidak menjawab iya. Dia tahu bahwa Russell, seseorang dengan banyak pengalaman hidup, punya banyak cara untuk menghadapi anak muda seperti Jordan.
Kemungkinan besar Jordan akan mengambil inisiatif untuk memutuskan Victoria setelah makan bersama Russell. Itu persis seperti alur cerita drama yang mereka tonton. Russell, yang berada di hotel, terkejut dan berkata dengan rasa ingin tahu, pria muda yang dipacari Victoria itu benar-benar berani mengundangku makan malam. Faktanya, bahkan jika Jordan tidak mengajak Russell keluar, Russell akan mengambil inisiatif untuk mengajaknya keluar. Seperti dalam drama, para lelaki tua ini akan berbicara dengan tenang kepada rival mereka yang lebih muda dalam percintaan dan menggunakan segala macam logika yang bengkok untuk membuat mereka sadar bahwa mereka tidak layak untuk wanita seperti Victoria dalam upaya untuk membuat mereka sadar diri dan mundur. Pria manapun yang peduli dengan harga diri dan martabatnya tidak akan mampu menahannya. Jika seorang pria tidak punya harga diri, dia tidak akan meninggalkan Victoria terlepas dari apa yang dikatakan Russell. Dalam kasus itu, dia harus mengancamnya. Russell tertawa dan berkata, saya punya waktu. Di mana? Sungai Hudson, kata Victoria. Oh, Sungai Hudson. Kapal pesiar pribadi. Atau apakah itu pelayaran wisata dengan ratusan atau ribuan orang? Jika yang terakhir, aku akan menganggap diriku setidaknya sebagai presiden perusahaan yang terdaftar. Aku tidak mampu mempermalukan diriku sendiri seperti itu. Russell memandang rendah Jordan dan yakin bahwa ia tidak memiliki kelebihan apapun kecuali ketampanannya. Oleh karena itu, ia berpikir bahwa Jordan pasti memilih tempat yang kelasnya rendah. Victoria berkata, itu kapal pesiar pribadi. Russell masih mengerutkan kening. Maksudmu yang bisa disewa dengan harga beberapa ribu dolar, kan? Aku pernah lihat yang seperti itu. Cukup lusuh dan tidak higienis. Peralatan di dalamnya belum pernah diganti selama bertahun-tahun. Bagaimana kalau begini? Karena dia ingin makan di kapal pesiar untuk menikmati keindahan sungai sambil makan, aku akan memesan kapal pesiar. Aku punya kapal pesiar senilai 8 juta. Kebetulan kapal itu ada di New York City. Ayo makan malam di kapal pesiarku malam ini. Victoria tampak malu. Russell, pacarku, adalah orang yang memulai makan malam hari ini, jadi dialah yang seharusnya memutuskan tempatnya. Apa maksudmu kau ingin menyetir kapal pesiarmu ke sana? Russell berkata, Victoria, kau kenal aku tidak akan pergi ke tempat yang kelasnya terlalu rendah. Aku selalu seperti ini selama bertahun-tahun. Pikirkanlah aku sebentar. Apakah menurutmu kapal pesiar jelek seharga puluhan ribu dolar itu pantas untuk identitasku? Sudahlah. Aku yang traktir malam ini. Datang saja ke Hudson River bersama pacarmu. Kalau dia benar-benar merasa canggung, suruh saja dia membawa anggur. Sudah beres. Aku harus pergi. Setelah mengatakan itu, Russell menutup telepon.